Alhamdulillah, yang saya hormati Buya Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot Mutasar PBNU, insya Allah sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Yang saya hormati Mbah Yai Nur Daim, pengasuh Pondok Pesantren Darussalamah Lampung Tengah. Yang saya hormati Rois Suriah MWCNU Jati Agung Bapak Kiai Mas Duki. Yang saya hormati Mutasar MWCNU Jati Agung Bapak Kiai Nurholis Ahmad. Yang saya hormati jajaran pengurus MWCNU Jati Agung. Yang saya hormati bapak-bapak ketua Tanbiziyah, Rois Suriah dan jajaran pengurus ranting Nadatul Ulama sekecamatan Jati Agung. Yang saya hormati jajaran pengurus ibu-ibu muslimat PAC PAC Jati Agung dan jajaran pengurus ibu-ibu muslimat ranting sekecamatan Jati Agung. Dan yang saya muliakan, yang saya banggakan, para hadirin yang hari ini bisa hadir di acara yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur yang tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan dari apa-apa yang menjadi nikmat Allah yang sampai hari ini masih diperkenankan dengan baik di dalam diri kita. Alhamdulillah. Salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sebelum saya melanjutkan, saya mohon maaf karena berada di atas, karena tidak sopan mungkin tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan sedikit, karena saya ingin menyampaikan yang pertama mengucapkan terima kasih atas dukungan jajaran pengurus, panitia dan yang hadir sehingga terlaksananya acara hari ini. Tasyakuran atas rilisnya aplikasi NU Media Jati Agung di Play Store. Dan alhamdulillah ini bertepatan juga diterima oleh pihak Google itu hari Jumat. Dan hari ini hari Jumat tasyakurannya. Dan juga alhamdulillah launching NU Media Studio. Jadi sesuatu memang dua hal yang berbeda, karena studio ini gitu resmi dibangun selesai itu kurang lebih 15 hari yang lalu. Dan alhamdulillah podcastnya dan juga tayangannya gitu, itu cukup menarik. Jadi nanti Bapak Ibu monggo ndak popo sambil mendengarkan presentasi kami bisa membuka handphonenya di YouTube, ketik saja NU Media Jati Agung. Ya, itu nomor 1, nggak ada duanya. Ya, tepuk tangan boleh kayaknya ya. Nah, jadi nyarinya tidak susah. Ya, di YouTube ketik saja NU Media Jati Agung. Lalu kemudian di Play Store juga sama, ketik saja NU Media Jati Agung. Karena cuman satu. Ya, dan di dalam pencarian juga mengalahkan nama-nama NU Media, karena NU Media itu banyak. Ya, jadi dicarinya juga lebih mudah. Mungkin tidak berlama-lama sambil kita menunggu beliau sampai di sini, saya ingin memaparkan sedikit ya. Next, nah ini NU Media Jati Agung. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, NU Media Jati Agung itu sudah memiliki izin, ya sudah resmi, yaitu di bawah PT Kabar Alam Nusantara, yang alhamdulillah juga diamanahi saya untuk menakodai PT Kabar Alam Nusantara agar NU Media Jati Agung itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang,
terutama di tengah-tengah kondisi era digital ini yang kadang-kadang kalau kita sendiri ya itu tidak hati-hati itu lebih mudah terprovokasi. Karena porsi digital sekarang itu memang harus ditambah. Kenapa? Terkadang viralnya berita atau kemudian cuplikan yang dipenggal-penggal ya, sehingga menjadi viral karena hanya sekedar konten sehingga merusak nama baik seseorang ataupun lembaga. Karena yang lagi viral hari ini mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya. Lalu kemudian ini ada hal yang menarik Bapak Ibu. Ketika kita mengurus perizinan ke jaringan media siber Indonesia, karena kita punya tahapan rencana agar NU Media Jati Agung ini juga bisa masuk di e-katalog, bisa bekerja sama dengan instansi dan media serta lembaga-lembaga yang lain. Ada satu pertanyaan yang hampir sulit dijawab. NU Media Jati Agung ya, sudah dikenal, oke Pak. Ya saya juga kaget gitu loh. Ternyata SEO, Search Optimization Engine kalau bahasa developernya ya itu dalam pencarian teratas. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa ada Jati Agung? Jati Agung ini kecamatan. Mereka bertanya, apakah NU Media punya kecamatan Jati Agung atau seperti apa? Kemudian saya ceritakan sejarah singkat bahwa NU Media Jati Agung ini punya sejarah histori spiritual yang luar biasa. Karena sesuatu yang tidak direncanakan sehingga lahirlah NU Media Jati Agung. Nah, jangan melihat kecamatannya karena kami akan membawa nama Jati Agung ke ranah nasional. Memang sudah mulai waktunya karena saya terinspirasi ketika bagaimana Jawa Pos. Jawa Pos datang ke Sumatera Pak, orang Sumatera tanya, kok Jawa Pos, enggak Sumatera Pos, itu kan punya Jawa. Akhirnya apa? Dengan perjuangan yang luar biasa sehingga Jawa Pos menjadi satu merek yang terkenal, bahkan menjadi media skalanya internasional. Dan kita juga akan mengikuti jejak itu. Yang kita bawa Jati Agung ini adalah juga merek dari produk PT Kabar Alam Nusantara sehingga akan terbawa terus sampai nanti. Akan terbawa terus sampai generasi-generasi berikutnya, sampai kepengurusan berikutnya. Jadi NU Media Jati Agung bukan hanya sekedar kecamatan, tapi NU Media Jati Agung adalah nama yang memang harus kita bawa sampai menjadi contoh bagi semua MWC ranting yang ada. Dan alhamdulillah izinnya sudah resmi, kita tinggal menunggu dari jaringan media siber Indonesia, kemudian nanti didaftarkannya ke Dewan Pers. Nah ini juga nomor AHU-nya itu sudah lengkap, NIB-nya, NPWP-nya, dan produk-produknya nanti kita akan lihat apa saja produk-produk dari NU Media Jati Agung. Oke, next. Nah kita tadi mengenal bahwa NU Media Jati Agung adalah media berita yang menyajikan informasi aktual, independen, dan berimbang. Bapak Ibu semua, media berita online itu sudah menjadi sebuah keharusan. Ya, sudah menjadi keharusan di tengahnya perubahan zaman yang begitu cepat. Seringkali ketika di dalam acara-acara saya selalu mengatakan, baik itu mulai dari pondok pesantren, mulai dari pendidikan, mulai dari jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari anak ranting dan MWC, karena basis masanya Bapak Ibu semua itu ada di MWC, karena MWC gitu mengkoordinir ranting-ranting yang ada dan kegiatan yang paling banyak ada di ranting. Sedangkan kalau kita menghitung jumlah gitu, jamaah yang ada, nadiyin yang ada gitu, itu belum tersusun barisan dengan rapih. Ketika itu rapih maka gitu kita bisa hadir di tengah-tengah dunia digital, bahkan kita bisa menjadi nomor satu
Ya, karena sudah dibuktikan NU online itu juga menjadi satu rujukan kita, karena dulu sempat juga di belakang layar ya, sehingga hari ini akhirnya besar. Dan sebetulnya NU Media ini adalah jejak kita ikuti NU online yang ada. Nah, kemudian kita berkomitmen untuk menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan juga generasi muda digital. Nah, nanti programnya sampai ke ranting, mudah-mudahan ketika tidak ada halangan gitu, ranting-ranting juga nanti sekecamatan Jati Agung itu juga akan ada pembinaan dan dibuatkan websitenya, sehingga juga bisa terus mengikuti jejaknya. Dan lembaga-lembaga serta Banom yang ada pun itu nanti juga bisa, karena setelah acara hari ini kita akan membangun koordinasi, karena tidak bisa hanya NU Media saja, tapi semua bagaimana bisa bergerak serentak, bergerilya, sehingga fitnah-fitnah yang ada, informasi-informasi yang tidak benar gitu loh, itu bisa diatasi oleh pasukan-pasukan jaringan digital yang ada. Oke, next. Nah, ini susunan redaksi NU Media Jati Agung. Jadi saya ingin memperkenalkan, karena saat ini tim yang merintis ya, ini tidak banyak memang timnya, tapi terkesan di luar sana tim NU Media itu banyak ya. Dan alhamdulillah dengan tim yang ada, dengan yang dimaksimalkan gitu loh. Di sini komisaris ini adalah struktur redaksi, juga salah satu juga struktur di PT-nya. Jadi komisarisnya itu Bapak Kiai Ahmad Mubarok, komisaris dari PT Kabar Alam Nusantara yang masuk di jajaran di sini perusahaannya. Terus kemudian direkturnya Andri Supriyadi, divisi keuangannya Resmi Januari, divisi pemasarannya Haji Nurman Peri, divisi IT-nya Rio Saputra, pimpinan umum, pimpinan redaksi Ari Priyana, redaktur pelaksana Haris Effendi, reporter jurnalis Ahmad Royani, Wawan Hidayat, Brin Orba, fotografer, videografer. Nah, ini yang menjadi idola ibu-ibu ya, itu Mas Panhar yang suka syuting ya, yang di lapangan. Lalu kemudian desain grafis ya, itu M Julfa. Nah, ini susunan, dan nanti akan ada penambahan lagi karena memang kita untuk membentuk tim. Jadi ke depan tim nanti akan digabungkan dengan tim yang ada di pengurus-pengurus ranting sekecamatan Jati Agung dan dari Banom serta ibu-ibu muslimat G. Karena apa? Kita harus bersatu, tidak bisa terpecah belah. Karena dengan bersatu saling menyebarkan informasi dan saling memberikan informasi, lalu kemudian bisa naik di NU Media Jati Agung. Oke, next. Nah, visi dan misi NU Media Jati Agung. Visinya menjadi media berita terdepan yang akurat, cepat dan terpercaya dengan jangkauan yang luas melalui platform digital dan cetak. Ya, alhamdulillah kita juga sudah 2 kali cetak. Ya, sebetulnya cetak itu bukannya kita ketinggalan zaman. Ya, nah itu tujuannya sederhana. Karena media informasi kalau bikin brosur saja itu sayang, tapi berita-berita yang ada, lalu kemudian ada media cetak yang kita cetak. Lalu kemudian visi inilah yang memang ke depan yang akan berkolaborasi ya, itu dengan para pengurus ranting yang ada. Dan ini akan menjadi contoh Bapak Ibu dengan Banom yang ada. Ketika terstruktur susunannya semua gitu, ini akan menjadi luar biasa. EWC mampu menjadi satu kekuatan yang besar untuk dakwah di Jati Agung khususnya, dan gak menutup kemungkinan untuk Lampung. Lalu kemudian misinya itu menyajikan berita berdasarkan prinsip jurnalisme. Kita juga ada prinsip-prinsip jurnalisme Pak, karena ada undang-undang persnya juga gitu, juga nggak bisa sembarangan untuk menaikkan satu berita. Lalu kemudian memanfaatkan teknologi digital untuk mendistribusikannya, karena kita masuk di semua media sosial. Yang suka Instagram, kita di Instagram ada. Yang suka TikTok, kita di TikTok juga ada. Yang suka Facebook, di Facebook kita juga sudah ada. Yang suka di Twitter juga kita ada. Hampir 13 platform media sosial itu NU Media Jati Agung ada. Sehingga memang nanti gitu loh, di mana mereka yang sukanya gitu loh, tetap Media Jati Agung akan memperatarai itu 13 media sosial, dari Tumblr, Pinterest, kemudian Lemon Egg,
terus kemudian banyak ya, itu timnya menggarap itu gitu loh, sampai ke YouTube-nya juga. Nah, terus kemudian di sini juga kita akan melihat ketika kita mulai mau membangun interaksi aktif dengan pembaca melalui media sosial, makanya itu dibangun. Jadi bisa membangun komunikasi, informasi yang ada, sehingga kita bisa mengklarifikasi setiap berita-berita yang memang beritanya hoak. Oke, next. Nah, ini layanan NU Media Jati Agung. Ya, sebenarnya produknya itu ada 32 item Bapak Ibu. Ya, 32 item ya, termasuk publikasi, iklan segala macam. Bahkan UMKM, warga NU yang punya produk, yang punya usaha, monggo ngobrol di NU Media Jati Agung. Ya, kita jamin biaya untuk beriklan di NU Media Jati Agung kalau warga NU ya itu nggak akan mahal. Ya, nggak akan mahal. Ya, saya jamin. Kenapa? Karena tujuan NU Media Jati Agung ini itu juga untuk mengangkat perekonomian. Karena mengiklankan baik itu di media sosialnya, mengiklankan di YouTube-nya, mengiklankan di websitenya, ya itu bisa. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan. NU Media Jati Agung ini itu punya kita. Ya. NU Media Jati Agung ini punya Jati Agung. Jadi siapapun pelaku usaha, ya, siapapun yang ingin produk-produknya diangkat, monggo ya. Karena kantornya ada di sini, studionya ada di belakang. Nah, ini produknya. Yang pertama portal berita online. Nah, ini produk rangkuman yang pertama dari 30 item itu dirangkum. Di sini berita online itu websitenya, yaitu ya berita-berita yang terkini, teknologi, dakwah, tokoh ya. Kalau panjenengan buka websitenya, yaitu ada tokoh, kita juga bisa belajar dari sejarah yang ada sampai sehingga kita bisa seperti ini. Lalu kemudian koran dan majalah cetak untuk distribusi ke instansi, ke perusahaan, ke sekolah dan ke komunitas. Lalu kemudian publikasi di media sosial, ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, yang nanti juga tim ya itu punya promosi WhatsApp. Ketika panjenengan semua kontaknya nggak banyak, misalkan sedikit gitu loh, terus kemudian tolong dipromosikan ini ke grup ya, dipromosikan ini kepada saluran WhatsAppnya NU Media Jati Agung, jadi bisa langsung torpir langsung kepada pembaca. Oke, next. Nah, lalu kemudian di sini juga ada berita acara atau webinar. Itu maksudnya ketika satu kegiatan-kegiatan webinar, pelatihan, karena kita juga nanti akan mengadakan pelatihan jurnalis, pelatihan digital, bagaimana SEO-nya jenengan yang punya website itu bisa mudah dibaca oleh Google, atau ada yang bisa membuat aplikasi tapi gitu kesulitan untuk naik ke Play Store. Ya, itu juga salah satunya nanti di sini ya akan diajari ya cara-caranya. Jadi ilmunya pun akan tetap diberikan. Karena apa? Yang dibutuhkan bukan satu orang yang pintar, tapi bagaimana satu orang yang bisa menularkan ilmu ini ke banyak orang-orang yang pintar. Sehingga apa? Sehingga tujuan NU Media Jati Agung ini bisa tercapai. Lalu kemudian konten editorial, sponsor. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, mungkin nanti kalau ada podcast, ada yang mau jadi sponsor, ya itu boleh. Itu background belakangnya bisa diganti dengan background produknya. Oh, podcast hari ini siapa Pak? Oh, podcast hari ini misalnya Mbak Yai Said, aku tak sponsori gitu. Produknya di belakang monggo boleh, tapi sekarang udah telat, harusnya kemarin daftar gitu ya. Ke depannya, karena nanti akan ada jadwal, ya akan ada jadwal dalam 1 bulan. Monggo nanti juga bisa melihat, jadi panjenengan juga bisa lihat, oh kalau yang podcast hari ini potensi yang nontonnya bisa banyak, aku tak jadi sponsori, ya itu juga bisa ya. Nah, oke, next. Nah, ini bisnis plan itu rencana ya Bapak Ibu. Ini kan rencananya NU Media Jati Agung adalah media berita yang fokus pada platform digital dan cetaknya. Jadi fokus sasaran audiens ini memang yang pertama sedang kita garap Bapak Ibu ya. Itu bagaimana jangkauan ya, jangkauan itu bisa lebar, bisa luas,
sehingga kadang-kadang mempromosikan yang belum subscribe monggo subscribe, yang belum buka website monggo, yang belum download di Play Store monggo, yaitu untuk fokus kepada sasaran audiennya. Lalu kemudian berita acara webinar yang tadi kita sudah mulai mengagendakannya. Nanti perinciannya ini kan menjadi program kerjanya NU Media Jati Agung. Lalu kemudian keterlibatan media sosialnya, nah terus infrastruktur dan teknologinya. Infrastruktur itu kalau di digital itu yang pasti adalah membangun websitenya, terus kemudian membangun untuk studionya, terus membangun jaringannya. Kalau nanti ke depan izin kita keluar di Kominfo Pak, privat LPSE-nya gitu loh, itu bisa membangun database, artinya data anggota warga NU di Jati Agung, ya bahkan bisa membuat satu database, juga bisa pendataan yang lain. Tapi itu sekarang izinnya agak lumayan, ya agak lumayan. Alhamdulillah, next sebentar lagi sudah mau sampai, okay. Yuk mulai next lagi, gitu loh. Nah, ini marketing strateginya, ya. Jadi memang kita perkuat merek dan posisi. Jadi kita sepakati bahwa Jati Agung itu adalah menjadi satu merek, ya, sehingga bisa menjadi besar. Jadi bukan hanya sekedar kecamatan, ya, menjadi satu merek untuk membawa nama Jati Agung. Lalu kemudian di sini ini yang penting, SEO, Search Optimization Engine. Kenapa? Karena digital itu yang perlu ini Pak. Ya. Ini memang agak luar biasa, ya ribetnya juga iya gitu, harus fokus juga iya, karena dia yang memang masuk di dalam algoritma untuk membuat jangkauannya menjadi luas. Lalu kemudian konten advertorial yang bersponsor, lalu kemudian kemitraan, terus kemudian ekspansinya dan jangkauannya. Oke, next. Nah, ini kesimpulan dari sementara di NU Media Jati Agung. Presentasinya, karena overview bagaimana ini sendiri tentang kami, visi dan misi, terus kemudian platform layanan, terus kemudian keunggulan, dan kita punya target itu setiap bulannya grafiknya harus naik. Dan nanti ini juga akan menjadi transparan Bapak Ibu, apapun yang diperoleh oleh NU Media Jati Agung gitu, itu akan dilaporkan kepada pengurus aktif, pengurus masa jabatan yang saat itu di MWC NU Jati Agung. Kenapa? Karena memang bagian dari NU Media Jati Agung ini tujuannya untuk supaya bisa membantu untuk masalah kegiatan-kegiatan yang ada. Nanti Bapak Ibu ketika Buya Said Akil Sirot Rauh mulai masuk, kita semua menyambut dengan berdiri dan bersolawat. Oke, next. Oke, alhamdulillah presentasi kita selesai. Beliau yang kita tunggu sudah mulai hadir di sini. Monggo Bapak Ibu silakan berdiri. Nanti dipandu solawatannya sama pembawa acara. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.